Teman-teman juga bisa mengikuti, sebetulnya Demokrat ini terbuka berkomunikasi dengan semua partai politik. Tetapi akhir-akhir ini tentu kami juga cukup intens untuk berkomunikasi dengan partai PKS dan partai Nasdem. Banyak pihak yang meminta supaya Pak Anies maju di 2024 bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Wacana duet Anies AHY untuk maju di 2024. Karena wacana ini teman-teman sudah beberapa bulan ini terus dibicarakan oleh publik teman-teman. Kapan duet ini akan dideklarasikan oleh tiga partai tersebut teman-teman, yaitu Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Teman-teman juga bisa mengikuti, sebetulnya Demokrat ini terbuka berkomunikasi dengan semua partai politik. Tetapi akhir-akhir ini tentu kami juga cukup intens untuk berkomunikasi dengan partai PKS dan partai Nasdem. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, partainya tengah fokus mematangkan rencana koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ini juga salah satu upaya untuk bersinergi dalam konteks membangun visi misi yang sama, membangun platform yang juga bisa membawa berbagai perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Tetapi publik berharap teman-teman, banyak pihak yang meminta supaya Pak Anies maju di 2024 bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Kami untuk itu mencoba untuk membangun kebersamaan. Nah, kalau kemarin Mbak Rosi melihat Demokrat bertandang, bertamu ataupun saling membalas kunjungan ya, dengan partai-partai sahabat, ya sebetulnya dalam upaya mencari ruang kebersamaan. Setelah itu ruang kerjasama, setelah itu ruang perjuangan bersama. Nah, ini yang saya sampaikan kepada para ketua umum partai politik lain. Nah, dengan demikian harapannya kalau bertemu koalisi ini, kita tahu 20% Mas Budiman tidak mudah. Ini sesuatu yang tidak terjadi 2004 dan juga 2009. Untuk mencapai 20% itu rasanya ya hari ini hanya ada satu partai. Hanya PDIP yang bisa memenuhi itu. Yang lainnya harus ngobrol bareng. Demokrat juga demikian, kami punya 9,3% berdasarkan jumlah suara ataupun jumlah kursi di DPR RI. Artinya masih butuh separuh lebih. Itulah mengapa ada beberapa opsi. Ini juga nanti saya yakin teman-teman juga tertarik untuk kita diskusi bersama. Rasanya opsi yang terbuka ini masih cukup dinamis. Dan kalau mengatakan 2022 ini medio 2022 sudah sangat bisa dipastikan rasanya masih cukup waktu kita sampai dengan akhir tahun bahkan awal tahun depan. Walaupun masing-masing sudah terlihat gerakan-gerakan yang makin menguat lah begitu. Ada KIB, kemudian yang lain-lain. Nah, Demokrat sendiri bagaimana? Kami prinsipnya sekali lagi senang kalau bisa bertemu dulu visinya. Tadi perubahan, perbaikan, tentu kalau berbicara perubahan ya tentu bukan yang membabi buta ya. Saya tidak pernah diwariskan semangat untuk membabi buta. Yang jelas kita apresiasi yang baik, yang sudah baik kita tentu dilanjutkan. Tetapi kalau ada yang kurang baik perlu diperbaiki ya kita lakukan bersama-sama. Nah, di situ dulu bangunannya. Karena kita mencegah kalau pagi-pagi sudah mengatakan komposisinya, siapa jadi capres, siapa jadi cawapres, mati itu pembicaraan. Kita nggak bisa ngomong lebih lanjut. Karena masing-masing partai pasti punya agenda dan juga ambisinya. Saya juga mengatakan itu, kalau partai-partai politik punya jagoannya dari internal, itu wajar dan haknya. Misalnya Demokrat, ya kader berharap AHY maju, ya itu wajar-wajar saja. Begitu pula partai-partai lain, nggak boleh dicegah juga. Tetapi ketika berbicara koalisi, pada titik tertentu momentumnya sudah pas, sudah matang, maka tidak boleh lagi secara kelompok per kelompok begitu, strateginya strategi bersama. Nah, inilah sebetulnya saya rasa belum saatnya kita bicara di situ, makanya penjajakan ini tetap butuh waktu dan proses. Kami tidak tergesa-gesa, tapi juga tahu bahwa tidak boleh ketinggalan. Kita tidak ingin jadi followers, kita ingin menjadi bagian utama, on the driving seat. Kita ingin
juga membawa ini dalam sebuah ruang yang egaliter. Kemarin saya juga bicara dengan ketum parpol yang lain. Coba kalau ini diangkat bahwa kedaulatan partai harus dijamin, tidak boleh ada yang merasa lebih superior dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga equal, tidak boleh kemudian ada yang mendominasi. Tentu masing-masing tokoh, masing-masing pemimpin punya gaya komunikasi yang berbeda, tetapi kalau sepakat di situ, maka kita duduknya benar-benar nyaman bersama. Tidak ada satupun yang merasa dikecilkan, apalagi dianggap ya sudah melengkapi saja. Tidak boleh ada kata-kata ya udah melengkapi saja. Kita semua menjadi inisiator dan harus menjadi menjadi setara dalam setiap pengambilan keputusan nantinya. Rasanya senang sekali kalau bisa mendapatkan feedback juga, bacaan politik, termasuk simulasi-simulasi. Saya rasa Litbang Kompas ini paling unggul ini melakukan simulasi-simulasi, baik koalisinya maupun pasangan-pasangannya kemudian. Tetapi sekali lagi kita ingin terus berkomunikasi dengan semua karena dalam politik semuanya masih mungkin. Suhu politik menuju pemilu 2024 terus mengalami eskalasi. Memang, pemungutan suara baru akan digelar tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun, persaingan satu tokoh politik dengan lainnya sudah mulai kentara. Antara satu partai dengan lainnya saling melirik, menimbang partai mana yang paling menguntungkan jika dijadikan rekan koalisi, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan Gerak Cepat. Ketiganya menjadi yang pertama mengumumkan lahirnya koalisi partai yang mereka namakan Indonesia Bersatu. Dengan terbentuknya koalisi itu, diprediksi bakal muncul 3 poros di pemilu presiden 2024. Lantas, poros mana sajakah itu? Bagaimana kans masing-masing poros untuk memenangkan pertempuran koalisi Indonesia Bersatu terbentuk usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa bertemu pada Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Airlangga mengakui bahwa dalam pertemuan itu partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan P3 untuk pemilu 2024. Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, usai Golkar, PAN serta P3 bertemu dan menyatakan berkoalisi, maka hal yang sama juga bakal dilakukan oleh Nasdem, PKS serta Demokrat. Sedangkan dua partai lain yakni PDI Perjuangan bersama Gerindra, yang kemungkinan besar koalisi usai Prabowo menyambangi Megawati Soekarnoputri pada momen Idul Fitri. Ketiga poros itu PDIP Gerindra, Golkar P3 PAN, dan Nasdem Demokrat PKS, ujar Jamiluddin. Jamiluddin mengatakan, meski dapat diprediksi melahirkan 3 pasangan calon, akan tetapi kandidat capres dan cawapres yang bakal diusung hingga saat ini belum bisa ditebak apalagi dipastikan. Namun, ia meyakini 3 paslon yang bakal muncul itu adalah Prabowo Puan, Airlangga Ganjar, dan Anies AHY. Hanya saja, ada kemungkinan poros PDIP Gerindra akan mengusung Prabowo Puan. Poros Golkar P3 PAN diperkirakan akan mengusung Airlangga Ganjar, sementara poros Nasdem Demokrat PKS kemungkinan besar mengusung Anies AHY.